Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Adam. Saya calon guru penggerak SMP Negeri 1 Telagam. Kali ini saya akan melakukan supervisi coaching, berbasis coaching kepada rekan saya Ibu Rosmin Temayak. Assalamualaikum Ibu Rosmin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Ya, sesuai kesepakatan kita hari ini saya melakukan supervisi berbasis coaching kepada Ibu. Namun sebelumnya kita melakukan supervisi, ya Bu ya. Yeah. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu akan belajarkan sebentar. Ya. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke. Kemudian yang kedua adalah menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke. Jadi mengenai sudut pusat dan sudut keliling, Bu, Iya. ya. Oke. Terus yang berikut, Bu, area pengembangannya seperti apa, Ibu? Area pengembangan yang hendak saya capai yaitu saya ingin melihat kemampuan siswa dalam menemukan konsep hubungan sudut pusat dan sudut keliling melalui kegiatan mengukur sudut pusat yang akan saya lakukan sebentar. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat kemampuan siswa untuk menyampaikan pendapat, Ya. mempresentasikan hasil pekerjaannya dari hasil kerja kelompok mereka tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian yang ketiga, keaktifan siswa dalam kelompok. Oke, Bu. Jadi ada tiga area pengembangan yang Ibu akan kembangkan sebentar untuk proses pembelajaran. Kemudian yang berikut, Ibu, kira-kira strategi apa yang akan dipersiapkan? Untuk keaktifan siswa, Ya. saya menggunakan LKPD. LKPD. Ya. Ya, menggunakan LKPD yaitu yang tentang kegiatan di LKPD tersebut anak-anak melakukan kegiatan membuat lingkaran, membuat lingkaran, kemudian membuat sudut pusat dan sudut keliling. Ya. Kemudian mereka akan menggunting sudut pusat tersebut, kemudian akan melipat sudut pusat dan ditempatkan pada sudut keliling. Itu untuk keaktifan. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua. Ya, yang kedua Tentang kemampuan presentasi. Oke. Mereka akan saya berikan kesempatan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Ya. Iya. Oke. Jadi ada dua untuk strategi yang akan dipersiapkan ya untuk proses pembelajaran. Oke, Ibu, saya berharap untuk ada lagi yang mungkin tambahan dari Ibu. Area pengembangan yang ada 3 kan? Iya, ada 3 ya. Ada 3 area pengembangan, konsep hubungan, terus Iya, untuk area pengembangan untuk konsep menemukan konsep hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Itu tadi mereka melakukan kegiatan menempel. Ya, kegiatan menempel. Iya, kegiatan menempel sudut pusat di sudut keliling. Oke, jadi untuk strategi sudah ada dan ada pengembangannya sudah ada, tujuannya juga sudah pas. Nanti ada tambahan lagi Pak Ajwar. Ya. Saya menggunakan diferensiasi produk. Jadi mereka akan menampilkan hasil presentasinya dalam bentuk sesuai dengan gaya profil belajar mereka. Oke Ibu, ya jadi alhamdulillah untuk pra observasi kita hari ini sudah mendapat ada beberapa item penting dalam pembelajaran sebentar nanti. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu ini bisa berjalan lancar, aman dan terkendali. Ya. Mungkin ini dari kita Ibu, nanti sebentar saya akan masuk ke kelas Bu, untuk melihat apa yang sudah disampaikan. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Bu Rosmin sudah melaksanakan pembelajaran. Namun dalam hal ini saya merefleksi hasil pembelajaran tadi. Kira-kira dari Ibu apa yang menurut Ibu merasa kurang ya dalam proses tadi? Yang masih kurang tadi itu pada kegiatan teknik stop, anak-anak masih ada yang belum fokus. Iya, belum fokus, belum mendengarkan, belum melakukan relaksasi dengan sepenuhnya. Kemudian yang berikut kegiatan presentasi, tidak semua kelompok tampil presentasi karena terbatas waktu. Jadi kelompok yang tidak presentasi itu agak sedikit kecewa. Yang berikut apresiasi saya terhadap hasil presentasi hanya berupa aplaus saja, tidak ada reward yang terbentuk nilai atau apa seperti itu. Ya, jadi tapi dalam hal ini untuk pembelajaran saya merasa cukup baik ya, sukses. Namun ada beberapa itu ya Bu ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu ya masih ada lagi yang yang harus Ibu kembangkan. Artinya Ibu sudah menyampaikan tadi dari teknik stop ya. Kira-kira untuk rencana Ibu selanjutnya itu bagaimana? Untuk teknik stop saya akan melaksanakan lebih sering lagi agar mereka terbiasa sehingga tidak ada lagi yang hanya tertawa. Mungkin karena masih baru jadi mereka merasa lucu. Jadi kalau sudah sering dilakukan mereka akan terbiasa dan akan melakukannya dengan penuh konsentrasi. Begini Bu, pernah juga di saya pernah melaksanakan teknik itu di dalam olahraga. Namun saya lihat juga, saya melihat dari sisi mentalnya, anak-anak terkadang tidak menghiraukan seperti itu ya untuk melakukan teknik stop. Nah, mungkin ada trik apa yang bisa Ibu kembangkan ya dari teknik stop ini? Ya, kalau saya di musiknya atau di cara penyampaiannya atau dari mana mungkin? Musiknya belum full karena hanya kecil volumenya jadi belum masuk sampai ke mereka alunannya itu sehingga bisa membawa mereka untuk lebih melakukan relaksasi. Yang kedua, mungkin saya terlalu cepat dalam mengarahkan mereka. Terlalu cepat dalam mengarahkan saat melakukan teknik stop. Jadi bahasanya bahasa verbalnya yang lebih terlalu cepat, tidak pelan membawa mereka ke itu. Kemudian tadi strategi yang berikut mengenai apa tadi? Strategi yang kedua mengenai itu siswa yang kurang, yang tidak sempat presentasi. Saya di situ menggantinya dengan meminta mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan kesimpulan. Kesimpulan, meminta mereka untuk memberikan kesimpulan. Jadi insya Allah ke depan mungkin ini yang akan menjadi yang harus Ibu kembangkan ya Ibu. Kita sepakati ya. Apa yang kira-kira untuk kedepannya ini ya, untuk kedepannya tindak lanjutnya seperti apa Bu? Artinya dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi itu, untuk rencana tindak lanjutnya ke depan itu seperti apa?
Saya akan membuat menuliskan lembar pengembangan diri Ya, saya. pengembangan. Kemudian saya akan sering melaksanakannya setiap proses pembelajaran Ya. agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Baik, oke. Iya. Berarti Ibu sudah komitmen dengan Iya. apa yang Ibu ya, dan perlu melibatkan siapa atau apa supaya ini lebih Iya, efektif lagi? yang perlu saya libatkan tentu saja teman sejawat saya. Ya. Misalnya saya bisa berdiskusi mengenai metode-metode yang lain atau alat peraga yang lain yang perlu saya gunakan dalam pembelajaran, dan juga tentunya dukungan dari kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Ya, seperti itu Ibu. Alhamdulillah ya Ibu ya. Iya. Jadi otomatis ini dari yang kita refleksikan ini, alhamdulillah ada beberapa yang harus kita kembangkan lagi, yang Ibu harus kembangkan lagi ke depan, dan semoga apa yang Ibu lakukan ini bisa lebih efektif lagi, lebih maksimal lagi dalam proses pembelajaran. Iya, Pak. Oke, ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih Ibu Rosmin sudah Iya, sama-sama. berpartisipasi dan luar biasa. Insya Allah ke depan kita akan lebih maksimal lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.